Ada request dari teman-teman, Bun, bagaimana menurut pendapat Bunda kalau ada orang yang mencalonkan Prabowo? Bagaimana menurut Bunda? Kalau saya begini ya, hati nurani sih. Dan bagi orang yang tahu sejarah, mari kita simak ulang kembali. Dulu nih ya. Ini orang tuanya ketika era Bung Karno. Bung Karno memanggil orang tuanya ini ya, meminta laporan tentang keuangan negara Republik Indonesia. Pertama dipanggil satu kali, bapaknya orang ini mangkir. Kedua dipanggil, tetap mangkir. Ketiga tetap mangkir. Berikutnya akhirnya digertak oleh yang namanya Bung Karno. Namun bapaknya orang ini melarikan diri dari negara Republik Indonesia untuk menghindari audit keuangan Republik Indonesia pada saat dipimpin oleh Bapak Bung Karno. Entah larinya kemana. Dengan bergesernya waktu, bapak orang ini telah menghilang beberapa tahun di negara Indonesia karena diminta oleh Bapak Bung Karno waktu itu melaporkan tentang keuangan negara kita. Ya, itu pertama. Dan dengan seiring berjalannya waktu, ketika Bung Karno dilengserkan, maka Pak Harto lah menjadi penguasa di negara kita ini yang kedua. Ya, masih ingat kan itu? Lalu siapa yang menjemput orang tua ini, orang tuanya dari Pak Wowo ini kembali ke tanah air? Siapa? Bapak Soeharto lah yang menggerakkan penjemputan yang namanya buronan di saat beliau orang tuanya ini ya menjabat di era Bung Karno, megang keuangan negara kita. Bertahun-tahun dia sudah menjadi warga asing, tidak pernah kembali ke Indonesia. Ingat itu, bro. Siapa yang menjemputnya kembali? Yaitu Bapak Soeharto, menjemputnya dari negara asing setelah jadi buronan dari era Bung Karno. Dan bergabunglah orang tua ini dengan PRRI. Terjadilah suatu pemberontakan di Indonesia yang bergabung dengan Partai Komunis. Sehingga negara kita terpecah belah menjadi keributan dan perperangan, serta banyak hal yang terjadi, putra-putra terbaik Indonesia yang diculik dan sebagainya. Ingat kembali sejarah itu. Dengan bergesernya waktu kembali, setelah beliau orang tuanya dijemput dan bergabung dengan PRRI, juga bergabung dengan Partai Komunis, lalu bergeser kembali waktu, ada beberapa menteri yang diangkat oleh Soeharto, termasuk orang tuanya ini menjadi kabinet di era Soeharto. Kemudian terjuallah aset pertama kali Indonesia ke asing, yaitu Freeport. Ya, terjuallah negara kita ini ya asetnya oleh orang tuanya ini karena diangkat menjadi seorang kabinet dari Pak Harto. Jadi kalau Anda meminta pendapat saya untuk menjadikan capres yang terbaik Indonesia ini adalah Ganjarlah yang terbaik. Bersih keturunannya dari korupsi dan kejahatan, apalagi bergabung dengan PRRI, kerjasama dengan komunis. Ganjarlah yang terbaik, no yang ini. Oke, paham kan?